Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Al-Munzir dengan NIM 0509587889. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan hasil dari praktikum tugas 1 mata kuliah pemrograman berbasis web. Pada tugas praktikum kali ini, saya membuat sebuah sistem untuk pemesanan bahan ajar di universitas terbuka. Sistem yang dibangun kali ini menggunakan HTML dan JavaScript untuk manipulasi elemen-elemen di HTML. Kemudian database-nya itu hanya menggunakan data array pada JavaScript, tidak menggunakan seperti MySQL dan lain sebagainya. Baik, langsung yang pertama di sini saya sudah membuat halaman index yang merupakan halaman login, merupakan tampilan pertama pada saat diakses aplikasi. Berikut tampilan halaman login. Nah, di halaman login ini terdapat form login, di mana form login ini ketika nanti kalau misalnya formnya kosong, user tidak bisa masuk ke dalam aplikasi. Hanya user yang terdaftar yang bisa masuk. Nah, ini bukan form tampilan aplikasi. Coba kita klik. Nah, ini tidak boleh kosong, ya, formnya harus isi sesuai dengan user yang terdaftar. Kalau kita coba tes dengan user yang tidak terdaftar, ya. Nah, ini user tidak terdaftar di database. Nah, kita bisa lihat contoh untuk user yang terdaftar di database nanti di data.js. Nah, data.js ini tersimpan data pengguna untuk mengakses aplikasi ini. Nah, kemudian penjelasan kepada halaman index.html. Nah, di halaman index.html ini, di header-nya HTML kita sudah memanggil file JS, artinya data.js. Nah, file data.js ini tersimpan di folder JS, kemudian data.js. Nah, kemudian di form login, ketika form login itu diklik, nah nanti ada action-nya yang dari JavaScript. Nah, ini ketika tombol masuk diklik, maka dia akan mengeksekusi hasil inputan dari form login. Kemudian, kalau misalnya ada yang kosong, nah kalau ada yang kosong baik itu email atau password, nah dia akan memberikan alert, ya, pesan bahwa form itu tidak boleh kosong. Nah, kalau misalnya tidak kosong, nah baru akan masuk ke sini di else. Nah, di else ini dia akan melihat hasil inputan itu baik email sama password. Kita lihat di menggunakan function dari JavaScript itu function sum, ya, bahwa ini data pengguna. Nah, data pengguna ini merupakan variabel dari data.js ini. Nah, data.js ini ada pengguna. Nah, kalau misalnya kita coba tes, ya. Nah, ini ada Agus @ut.ac.id dengan passwordnya Agus123. Nah, ketika di form login ini dimasukkan email, kemudian passwordnya Agus tadi, Agus123. Nah, ketika diklik masuk, nah ini kan tombol masuk di JavaScript-nya itu. Nah, functionnya ketika diklik, nah kita melihat, nah ini inputan pengguna email, kemudian dan passwordnya itu ada nggak di array data pengguna. Nah, relevan nggak dengan data yang di sini? Kalau misalnya data tersedia, nah nanti otomatis dia akan masuk ke dalam halaman dashboard.html, ya. Halaman dashboard.html. Tapi kalau misalnya user tidak terdaftar, maka dia akan menampilkan pesan bahwa user tidak terdaftar di database. Baik, kemudian di halaman form login sendiri, saya juga membuat form untuk lupa password, ya, ini untuk reset password. Tapi di sini belum ada action apa-apa. Begitu juga dengan untuk form pendaftaran akun baru. Nah, ini. Baik, sekarang kita coba login untuk ke halaman dashboard-nya. Nah, di sini sudah masuk di halaman dashboard. Halaman dashboard ini ada pesan selamat pagi, ya. Nah, pesan di sini sesuai dengan
waktu setempat. Artinya kalau jadwalnya itu pagi, berarti dia akan menampilkan pesan selamat pagi, kalau siang selamat siang, kalau sore selamat sore, gitu. Kemudian selamat datang di SIBAUD. Nah, ini saya menamakan sistem informasinya itu SIBAUD, Sistem Informasi Bahan Ajar Universitas Terbuka. Nah, ini hanya label saja untuk NIM dan nama saya. Nah, kemudian kita coba bahas ya di halaman dashboard. Di halaman dashboard ini, nah dashboard.html, nah ini masih sama ya di halaman dashboard, saya juga memanggil file .js, data.js di folder JS. Nah, kemudian ini navbarnya, menu navbar. Nah, menu navbar ini, sampai sini, menu navbar ini dibuat dengan sedikit menambahkan CSS untuk mempercantik tampilan. Nah, CSS-nya ini kita simpan di kode CSS-nya di folder CSS dengan nama filenya style.css. Kita cek di file style.css. Nah, ini ada navbarnya. Nah, ini. Nah, di sini ada navbar CSS-nya untuk mempercantik tampilan di website. Nah, kemudian pada halaman dashboard, kembali kepada halaman dashboard. Nah, di sini saya membuat fungsi bawaan dari JavaScript itu dengan dates ya, untuk melihat jadwal pagi, siang, sore atau malam gitu. Nah, ini fungsinya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Artinya kalau dia di jam 3 pagi sampai jam 10, nah itu masih jadwal waktu pagi. Nah, berarti masuk ke fungsi if ini, kemudian dia akan elemen HTML-nya akan diganti dengan pesan selamat pagi. Dan di halaman dashboard, kemudian ada halaman tracking. Nah, kita cek halaman tracking. Nah, di halaman tracking ini ada form untuk melihat bahan ajar itu sudah sampai di mana proses pengirimannya. Nah, kalau misalnya data tidak ditemukan di database ya, database-nya itu maksudnya masih dalam file JavaScript ya. Arti kalau tidak tersedia, dia akan menampilkan pesan bahwa data tidak tersedia. Kalau data ditemukan, nanti akan menampilkan daftar sesuai dengan nomor delivery-nya. Jadi kita coba ke ini ya, kita coba masukkan asal-asal ya. Nah, ini data berarti tidak ditemukan, artinya tidak ada di database. Kita coba yang ada ya, ini. Nah, hasil pencarian berarti akan menampilkan daftar delivery-nya. Nah, ini data ini diambil dari data.js. Nah, di sini ada variabel. Nah, ini data tracking. Nah, dari data tracking dan ada key-nya, kita mencari data berdasarkan key ini. Nah, kalau misalnya tersedia, berarti kita akan mengambil semua data ini akan ditampilkan di halaman tracking-nya. Nah, sekarang kita cek di HTML tracking. Nah, di tracking.html ini masih sama, jangan lupa di atasnya itu kita tetap memanggil file CSS-nya yang untuk menu navbarnya, kemudian ada data.js-nya. Nah, nanti ini akan dibaca data tracking-nya itu dari file data.js ini. Kemudian ada fungsinya ya, fungsi dari penyalaan cari ini. Nah, di sini ada form ya dengan check delivery form, kemudian ada satu inputting itu dengan ID nomor delivery order. Kemudian ada button cari, di mana nanti ketika button cari ini diklik, dia akan mengambil value ini, ya, dia akan menjalankan fungsi JavaScript untuk mengambil value dari inputting nomor delivery ordernya, kemudian baru dicek ke database. Nah, kita masuk ke JavaScript-nya, mungkin di sini ya. Nah, ketika diklik, ketika button dicari tadi diklik, kita mengambil inputan dari nomor delivery, di sini ya, nah ini, kita karena sebelumnya udah kita panggil di sini ya, udah diambil di sini nomor delivery-nya. Nah, kemudian kita cek, kemudian nomor delivery order .value ini artinya inputting dari form delivery ini kita cek ada nggak di data tracking. Nah, kalau misalnya ada, nah dia akan menampilkan ini ya, hasil pencarian nomor delivery-nya, kita tampilkan nomor delivery-nya. Nah, kemudian saya membuatnya dalam bentuk tabel ya, perulangan tabel. Nah, kemudian saya buat fungsinya object entries, nah data tracking nomor delivery values, artinya
data tracking. Nah, data tracking yang dari sini ya, dari data.js. Ini kita lihat saja data.js. Nah, data tracking. Nah, data tracking yang value-nya hasil inputan ini. Nah, kalau misalnya tersedia, nah kita buat perulangan. Kenapa perulangan? Karena di data.js ini merupakan array object ya. Nah, ini. Jadi saya membuatnya itu supaya otomatis perulangan barisnya itu sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, kemudian ini ada pengecekan jika key-nya itu bukan perjalanan. Artinya ketika selain dari key-nya perjalanan ini, ya, nah ini diambil semua. Kenapa saya mengecualikan ini? Karena nanti ini akan saya buat dia perulangan khusus. Nah, karena ini bentuk array juga akan saya buat perulangan khusus di bawahnya. Nah, ini dibuat dalam bentuk baris tabel. Nah, kemudian yang ini tadi ya yang untuk key perjalanannya. Nah, dibuat juga dalam bentuk ini ya, listnya dalam bentuk list, dalam bentuk perulangan menggunakan for each. Nah, kemudian hasil pencariannya dari row result, saya masukkan ke variabel row result, dia string ya. Kemudian di row result perjalanan juga saya masukin yang hasil perjalanan, sehingga di akhirnya itu dimasukkan ke dalam variabel hasil pencarian. Nah, ini dalam tabelnya itu ada row result. Nah, ini yang paling bawah ada satu baris yang untuk menampilkan list history perjalanan bahan ajarnya. Nah, ini kita cek lagi ya. Oke, nah ini sudah. Oke, selanjutnya ada di halaman stok. Nah, di halaman stok ini mungkin sedikit menarik, nanti kita ada lebih banyak memanfaatkan manipulasi JavaScript-nya ya, DOM, dengan ada tombol tambah, kemudian ada nanti di baris ini bisa dihapus. Nah, kalau kita tambahkan nanti otomatis akan menambah baris di bawah. Kita coba ya. Nah, kita coba sedikit penjelasan bahwa data yang ditampilkan di sini secara default itu mengambil data dari ini bahan ajar yang ada di data.js. Data.js mana tadi bahan ajar? Ini data bahan ajar. Nah, ini otomatis menampilkan secara default ya, menampilkan data yang ada di sini dulu. Nah, kemudian kalau kita klik tambah, kita klik tambah. Nah, ini juga ada validasi formnya ya, form tidak boleh kosong. Artinya kalau ada salah satu form aja yang kosong itu akan dikasih pesan juga. Ini kita coba tambah ya, kode lokasi, kemudian ada kode barang, nama barangnya ya, nama barang. Nah, ini coba kita tes jenis barang, kita kosongkan ya, kosongkan, simpan. Nah, ini masih ada pesan bahwa ada form yang masih kosong, dia otomatis ke. Nah, nanti setelah kita klik OK, kursornya itu otomatis akan ke form yang kosong. Nah, di sini berarti jenis barang yang kosong ya. Kasih lagi jenis barang. Nah, kita klik simpan. Nah, sudah otomatis bertambah di bawah ini ya, bertambah di bawah. Nah, ada kode lokasi. Nah, kita coba. Nah, ini bertambah ya. Kemudian, di fungsi selanjutnya itu ada kita bisa menghapus baris yang sudah kita tambah ataupun baris yang sudah tersedia ini dengan klik saja langsung hapus. Klik hapus. Nah, karena proses hapus data itu agak riskan ya, makanya kita harus membuat form konfirmasi. Kalau misalnya yakin akan dihapus, baru nanti akan dihapus. Kalau tidak mau dihapus, berarti ya diabaikan saja. Coba kita klik cancel. Nah, berarti data masih tersedia. Coba kita hapus. Nah, barisnya langsung terhapus. Nah, kan tetapi ini hanya menghapus di tampilan ya, bukan menghapus di array data.js ini. Artinya kalau kita reload halamannya dia akan kembali ke semula karena kita belum membuat ke database. Baik, untuk penjelasan di ini ya di stok ini kurang lebih seperti ini. Ada yang pertama ada menampilkan seperti biasa, jangan lupa untuk menambahkan CSS dan file JS-nya di atas, kemudian ada menunya ya. Nah, kemudian ditampilkan di sini sebenarnya nih. Nah, bahan ajar yang default dari data.js itu akan ditampilkan di sini dengan variable.id ini. Nah, kemudian ini ada form modalnya untuk menambahkan
baris baru ya. Nah, kemudian ke JavaScript ini. Nah, ini ke JavaScript. Ini ada fungsi JavaScript untuk menampilkan data yang dari data.js. Kemudian di sini ada fungsi-fungsi untuk menambah baru, ya, menambah baru. Ketika menambah baru itu akan menampilkan pop-up modal ya seperti ini. Nah, nanti ketika diklik simpan, ya, klik simpan akan masuk ke sini. Nah, ini fungsi yang untuk pengecekan error tadi ya. Saya buat sebuah variabel yang errornya harus kosong. Lalu kalau misalnya ada error, nah nanti error itu berarti dia tetap di form dulu, jangan menutup modalnya sebelum form ini terisi dengan benar. Nah, kemudian ada fungsi untuk yang ini ya, yang untuk menambah baris tadi sesuai dengan hasil inputan dari formnya. Nah, masuk ke sini fungsi untuk tambah barisnya. Ya. Kemudian ada untuk menghapus tadi, menghapus ya. Nah, ini hapus baris tabel. Ketika ada yang diklik itu kita menghapus. Nah, ini untuk kita confirm dulu. Nah, kita confirm mau dihapus atau enggak. Kalau memang iya, nah baru langsung di remove gitu. Mungkin sekian ya penjelasan dari hasil praktikum yang sudah dikerjakan kurang lebih sekitar 4 hari pengerjaan ya, sesuai dengan panduan pada tugas ya, pada tugas. Mungkin di sini saya tidak banyak menggunakan CSS ya. Mungkin ke depannya kita bisa menggunakan CSS yang eksternal seperti Bootstrap ataupun Tailwind dan lain sebagainya ya. Di sini hanya saya menggunakan sedikit saja CSS-nya. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa klik keluar. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, pengalaman ya dari hasil praktikum yang sudah saya kerjakan. Itu memang kita butuh ketelitian ya dalam membuat baik itu JavaScript-nya atau HTML-nya, karena dia case sensitif ya. Berdasarkan pengalaman terdapat error, kadang bingung errornya di mana, padahal kadang salah di hurufnya, yang harusnya kecil itu kita buat besar, yang harusnya besar itu kita buat kecil. Nah, kemudian harus lebih sering untuk kita praktikum, itu langsung dicoba dipraktekkan apa yang kita pelajari. Mungkin seperti itu. Mungkin demikian ya dari saya. Mohon terus bimbingan dari Bapak Tuton untuk kedepannya lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.